Halo, selamat datang di channel kita, channel Bang Ridwan. Apa kabar untuk semua sobat cendekiawan? Kali ini kita akan belajar ya, terkait dengan 3 tahapan berpikir seseorang. Untuk itu, mari kita simak bagaimana 3 tahapan berpikir seseorang ini. Oke, lanjut. Manusia itu adalah makhluk sosial yang kemudian memiliki keragaman watak, kepribadian, dan juga karakteristik. Namun terlepas dari itu, ada standar-standar yang umumnya tidak bisa terlepas dari seseorang. Artinya bagaimana sosial itu bisa dinamis, bisa sesuai di kalangan masyarakat ataupun pada umumnya yang digunakan oleh seseorang. Yang pertama, biasanya 3 tahapan berpikir seseorang itu, yang pertama adalah mudah mendiskriminasi, mudah mengeklaim. Jadi kalau orang berada di tahapan pertama ini melihat sesuatu, misalkan temannya berjualan, dia akan, ketika dia melihat itu, dia akan lebih mengeklaim jualan apa ya kayak laku. Nah itu, jadi pandangannya itu akan menghasilkan gaya berpikir yang negatif. Contoh lain, orang miskin kok kuliah. Nah itu sesuatu yang dilihat olehnya itu akan menumbuhkan penilaian yang negatif. Dia akan selalu mendiskriminasi. Nah itu gaya-gaya berpikir yang kecil, yang sempit, selalu menyempitkan suatu makna terhadap apa yang dia lihat. Hati-hati, hindari itu. Kalau itu sampai terjadi di dalam diri kita, mungkin lebih baiknya segera dirubah, karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri sehingga mengganggu keharmonisasian dalam bergaul, dalam bersaudara, bahkan itu akan mempengaruhi betul terkait dengan bagaimana Anda nanti ketika membina rumah tangga. Nah, sekarang yang nomor 2. Tadi yang pertama itu adalah gaya berpikir yang sempit ya. Yang kedua, ini orang yang gaya berpikirnya standar, tengah-tengah. Contoh, kalau seseorang ya melihat temannya sedang katakanlah juara dalam menulis, dia akan mencari tahu kenapa ya kok bisa juara gitu. Apa ya yang memotivasi dia sehingga dia bisa pintar menulis seperti itu. Atau contoh lain, kenapa ya semisal ketika dia melihat temannya sedang membuat puisinya itu bagus sekali, dia akan mencari tahu kenapa ya dia kok berpuisi, kenapa ya dia sedang bersastra, mengungkap sebuah bahasa-bahasa yang menggambarkan terkait dengan isi hati semisal. Dia akan mencari tahu terkait dengan apa yang dia lihat, atau bertanya-tanya begitu, menelusuri. Jadi sifatnya masih mencari tahu. Setidaknya itu sudah di atasnya mengeklaim. Kalau yang pertama itu kan mengeklaim, alah apa ya kayak bisa, itu yang pertama. Kalau yang kedua, gaya berpikir yang standar ini, dia akan cenderung menelusuri terhadap apa yang dia ketahui. Apalagi kalau dia itu tertarik, dia akan menelusuri itu sehingga ketika dia dapat jawabannya, oh karena termotivasi, karena dia ingin berkarya dan lain sebagainya, apapun itu. Nah, tahapan ini sudah lumayan lah. Artinya apa yang dia lakukan ini akan mengalami sebuah perkembangan atau berdampak baik pada dirinya, karena dia sudah belajar mempelajari sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu yang nomor 2. Sekarang gaya berpikir seseorang yang ketiga. Kalau yang kedua tadi
gaya berpikir yang standar, artinya tengah-tengah ya. Kalau yang ketiga ini gaya berpikir yang leluasa, gaya berpikir yang besar, gaya berpikir yang ke depan, gaya berpikir yang meroket begitu. Semisalkan ketika seseorang melihat ya suatu terjadi misal temannya itu kuliah di jurusan bahasa Inggris, dia akan berpikir bagaimana bahasa Inggris ini bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat lebih besar. Oh ya, bahasa Inggris ini harus dijadikan sebagai kultur di daerah-daerah. Oh ya, bahasa Inggris ini harus di breakdown dalam materi pembelajaran sekolah dengan berbagai pengembangan, dan mulai dari materi, metode, media, dan lain sebagainya. Nah itu contoh lain, ketika dia melihat temannya atau orang lain berjualan makanan kuliner misalnya, dia akan berpikir bagaimana jualan kuliner ini bisa besar, bagaimana misal di wilayah Tulungagung, bagaimana jualan bakso ini benar-benar bisa dipopulerkan satu kabupaten, seperti itu. Jadi memang gaya berpikirnya melompat jauh begitu. Semisalkan orang yang berpikir besar itu misal melihat temannya sedang melakukan sebuah aktivitas dalam perkuliahan, itu nilainya jelek misal temannya, dia melihat itu, atau mata kuliahnya tidak lulus, dia tidak kemudian berpikir negatif ya, dia akan berpikir temannya ini sedang memiliki konsep besar apa, temannya ini sedang mementingkan hal lain apa begitu. Artinya dia sangat penasaran dengan target lain apa yang sedang dicapai oleh temannya sehingga kuliahnya ini, mata kuliahnya tidak lulus atau belum lulus. Nah, secara tidak langsung paradigma atau hipotesis pandangan awal ini adalah menghasilkan gaya berpikir yang positif begitu. Adapun ketika nanti meskipun dia menemukan bukti yang tidak sama, artinya ternyata karena memang malas belajar misalkan temannya itu, dia juga tidak akan berpikir untuk mendiskriminasi atau mengklaim. Dia akan berpikir, oh ya tidak apa-apa, yang namanya manusia memiliki kapasitas yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu ciri khas orang yang memiliki gaya berpikir yang besar ataupun tahapan ketiga ini tadi. Nah, untuk itu terserah kita mau memilih yang mana. Kita mau memilih tahap berpikir yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Cuman yang jelas, kalau untuk kapasitas pendidikan, orang yang memiliki menyandang pendidikan setidaknya punya gaya berpikir yang ketiga, minimal yang kedua. Kalau orang sudah menyandang pendidikan, gaya berpikirnya masih pada tahap 1, itu patut dipertanyakan. Berdampak atau tidak, bermanfaat atau tidak pendidikan yang sedang ia emban. Itu tadi karakteristik 3 tahapan gaya berpikir seseorang ya. Maka itu menjadi pilihan kita. Lalu bagaimana Bang kalau kita memiliki teman yang memiliki gaya berpikir di antara 3 itu, bagaimana cara menyikapinya? Ya akan kembali pada karakteristik yang dimiliki. Kita memiliki karakteristik berpikir yang tahap mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau kita memiliki gaya berpikir yang ketiga, misal kita dipandang sebelah mata ya oleh orang lain, oleh teman kita, bujangan miskin, cewek tidak berprestasi, dan seterusnya. Kalau kita mendapatkan klaim atau diskriminasi yang semacam itu, kalau kita memiliki tahapan berpikir yang ketiga atau tahapan berpikir yang besar ya,
kita akan menanggapi dengan mudah. Mungkin bisa seperti, biarlah orang lain mau bilang apa, mau mengejek apa, menilai apa, biarkan saja. Karena tidak jauh lebih baik daripada anjing yang menggonggong, kan begitu. Kita tidak boleh terpengaruh nilai negatif dari orang lain. Dia biarkan menilai, biarkan sepuas-puasnya menilai tentang diri kita, asalkan nantinya kita fokus pada karya kita, fokus pada proses kita. Berjanjilah pada diri kita sendiri bahwa suatu saat mereka akan kita balas dengan sebuah karya. Jadi kita akan bungkam bersama mulut-mulut mereka itu dengan sebuah karya. Tidak perlu kita menanggapi dengan kata-kata, dengan sikap kembali membenci ya. Cukup kita bungkam mulut mereka dengan karya-karya kita. Buktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Manusia di seluruh dunia ini memiliki kesempatan yang sama, memiliki impian-impian yang besar. Namun hanya segelintir orang dari berjuta-juta di dunia ini yang mau dan mampu menjemput akan cita-cita yang dia impikan tersebut. Baik, terima kasih.